Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Turis warga negara Jerman diduga ODGJ, telanjang bulat terobos pertunjukan seni, terancam akan dideportasi. Ternak ayam caru berpotensi mendatangkan cuan lebih besar. Bulu ayam caru sangat dibutuhkan dalam upacara adat. Waspadalah, dalam 2 bulan terakhir, kasus kriminal di Gianyar meningkat. Warung yang buka hingga dini hari paling banyak jadi sasaran kejahatan. Bali menjadi salah satu provinsi yang menghasilkan produksi tuna terbanyak di Indonesia. Tahun lalu produksi tuna di Bali mencapai 27.000 ton. Tahun sebelumnya mencapai 32.000 ton. Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong agar produksi tuna di Bali makin meningkat karena wilayah laut Indonesia sangat berpotensi untuk pengembangan tuna farm yang lebih besar. Hal ini dinyatakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam acara First Indonesia Tuna Conference N7 International Tuna Business Forum Rabu yang lalu di Kuta Badung. Mendatangkan ahli dari Turki yang cukup berhasil. Cara penangkapannya pun berbeda. Kalau tuna farm itu yang ditangkap, tunanya ditangkap tidak dengan pancing. Kalau dipancing itu pasti mati karena dia bergerak gitu ya, dan bergerak itu dagingnya bisa rusak. Fatnya bisa loss, padahal fatnya itu yang punya nilai tinggi. Nah, saya juga baru tahu terus karena background saya bukan orang perikanan, tapi akhirnya saya mengerti. Tapi dengan cara ditangkap dengan jaring itu, kemudian dipindahkan ke satu keramba besar, ya, lalu kemudian dikasih makan dia dan seterusnya selama 3 bulan 4 bulan, maka kenaikannya sangat signifikan. Dan kemudian kualitas tunanya itu akan menjadi sangat bagus. Nah, mengenai wilayahnya di mana, seluruh Indonesia punya potensi sama, karena kita keuntungannya ini bonus demografi juga. Kita punya teluk-teluk yang sangat luar biasa. Di Kupang, di Nusa Tenggara Timur itu ada ribuan teluk yang sangat bagus untuk dilakukan. Kemudian di daerah utara, di Morotai, Maluku itu juga bagus sekali. Itu terus terang saja ketika saya datangkan ahli yang dari Turki itu untuk kemudian pergi ke Indonesia melihat seluruh potensi yang ada, dia mengatakan Indonesia will be the biggest tuna farming in the world. Industri tuna farm di Bali banyak dilakukan di daerah Gondol, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Di daerah Gondol, dalam 3 tahun terakhir telah dikembangkan produksi tuna yang berorientasi ekspor. Pemprov Bali akan mengembangkan daerah Gondol agar menghasilkan tuna farm yang lebih baik. Sementara untuk produksi tuna tangkap, home base-nya dilakukan di daerah Benoa, Kota Denpasar. Nelayan melakukan penangkapan dari perairan Laut Bali, pesisir Laut Australia, hingga ke pesisir Tasmania. Sebenarnya potensi tuna farm itu di Buleleng, Pak, di Gondol, Pak. Khusus bluefin tuna. Udah berjalan Pak, udah lumayan cukup lah, 2 tahun 3 tahunnya sudah ada. Peneliti juga di sana sudah melaksanakan kegiatan tuna farm. Di sana juga ada pusat, di sini ada kan kampus riset BRIN juga. Kita diskusi bahwa kedepannya itu ya tuna farm yang ada di Gondol didukung lah, dikembangkan. Apalagi Bali ini kan perairannya bagus gitu loh. Yang jelas Bali ini tetap untuk produksi tuna tangkapnya memang home base adalah di Benoa. Di daerah mana Pak paling banyak Pak nelayan kita menangkap? Ini Pak sudah di luaran Pak, 12 mil ke, tadi disampaikan Pak Menteri kan sampai ke Tasmania dan sebagainya itu Pak, dekat-dekat Australia itu Pak. Potensi kelautan yang luar biasa yang didukung dengan potensi demografi akan sangat mendukung industri tuna farm makin berkembang. Pemerintah juga mendatangkan ahli tuna dari Turki untuk membantu pengembangan industri tuna farm. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung.
Bali selain memiliki peluang pemasaran kerajinan tangan, juga memiliki peluang mengembangkan ternak ayam caru. Caru merupakan salah satu kegiatan adat yang bertujuan menetralkan aura negatif di alam semesta. Bulu ayam caru sangat dibutuhkan dalam upacara caru. Selain harganya yang tinggi, sulitnya mencari jenis ayam ini menjadi peluang tersendiri dalam mengembangkan usaha ternak ayam caru ke depannya. Penangkaran menjadi solusi untuk cukupi ketersediaan ayam caru. Peternak ayam caru membeli 500 ekor bibit ayam berumur 2 hari setiap 2 minggu sekali. Bibit ayam caru ini ditangkarkan selama 1 bulan. Setelah berumur 1 bulan, ayam caru sudah siap dipasarkan. Harga ayam di kandang mencapai Rp18.000 per ekor untuk diserap ke kelompok ternak atau ke pengepul. Kami memilih ayam caru itu kan memang di Bali kan khusus. Ayam ini kan dibilang khusus. Kalau ayam potong itu kan bisa dari luar, dia udah bersih, dikirim ke sini. Kalau ayam caru itu kan yang dicari kan bulunya. Sedangkan dari luar ayam kan tidak boleh masuk hidup-hidup. Nah itu peluang bagi kita yang ada di Bali yang ingin melihat peluang itu sebenarnya. Ayam caru berpeluang untuk ada di Bali karena itu tidak bisa dikirim dari luar. Karena barang ini di pasaran itu harus hidup karena kita cari bulunya, ada yang berumun, ada yang macam-macam nama-nama ayam itu untuk caru gitu. Ya, kalau ayam caru di Bali masih prospek karena kita tidak bisa lepas dari kegiatan keagamaan, upacara pasti ada kegiatan pembuatan caru gitu. Pasti itu setiap upacara. Nah, kita ikut di kelompok itu setiap 2 minggu gitu kita kan dapat bibit 500. Ya, artinya karena ini kita pelihara 1 bulan. Setelah 1 bulan kita kirim ke kelompok gitu. Itu sudah umur ayam caru 1 bulan sudah siap ke pasaran gitu. Ya, makanya kita setiap 2 minggu mendatangkan bibit yang baru. Itu umur berapa Pak yang baru datang? Umur 1 hari, DOC berumun namanya. Rata-rata harga kalau kita nyerahin ke kelompok itu 18.000. 18.000. Ya. Semua jenis bulunya. Ya, semua jenis. Oh, ya. Nanti di kelompok kan beda lain untuk yang pengambilan itu. Mungkin di pasaran di kelompok kemana aja nih Pak? Ya itu Bali, banyak Pak. Ada yang sampai orang Gianyar datang ke sana Pak. Gianyar, Bangli, Tabanan juga ke sana Pak. Karena itu artinya dia datang tuh pasti dapat ayam di sana. Kendala yang dihadapi peternak hanya soal pakan ayam berjenis sentral yang terus merangkak naik setiap harinya. Per sak pakan mencapai Rp500.000 hingga saat ini. Kebutuhan pakan untuk 100 ekor ayam membutuhkan kurang lebih 3/4 sak pakan selama sebulan atau sampai ayam siap panen. Meski harganya naik, pakan ini tetap harus dibeli karena hanya jenis pakan sentrat saja yang bagus untuk ayam caru. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Selain menikmati keindahan alam, pengunjung yang berwisata ke Pantai Kuta juga bisa bermain skateboard. Lokasi bermain skateboard atau papan luncur ini dibangun di atas pasir tepi Pantai Kuta. Bermain papan luncur dengan pemandangan pantai menjadi sensasi tersendiri bagi warga. Pengalaman baru sih buat para pecinta olahraga skateboard, terutama di daerah Kuta. Saya ini skatepark yang didam-damkan buat para pegiat skateboard, anak-anak skateboard. Apalagi tempatnya strategis di pinggir pantai. Dan dari dulu pengen banget anak-anak punya skatepark di pinggir pantai, gimana sih bermain skate sambil bisa menikmati sunset dan melihat orang main surfing. Biasanya skatepark ini buka dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Setelah jam 6 itu lampunya udah dinyalain dan nanti jam 10 bakal dimatiin. Jadi tidak terbuka 24 jam, cuma dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Ya, enak aja sih, soalnya sejuk juga. Ya. Terus skateparknya juga luas, terus gratis. Ya. Jadi setiap hari setiap kesempatan aja berlatih main di sini ya? Ya, setiap hari bisa. Ini sama siapa beli mainnya? Sama teman-teman. Ya. Fasilitas olahraga seperti ini telah lama dinantikan di wilayah Pantai Kuta. Para penggemar olahraga ini bermain papan luncur mulai jam 4 sore hingga 10 malam.
Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung.